Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang V-model yang dimana terdapat pengertian, verification dan validation, lalu tantangan untuk masa depan V-model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Prasetya Budiani. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu V-model dan implementasi dan juga kekurangan dan kelebihannya. Nah, jadi V-model itu adalah sebuah metodologi pengembangan perangkat lunak yang menerapkan prinsip verifikasi dan validasi dalam fase pengembangan. Model ini menggabungkan tahap pengujian di dalam suatu siklus, yang berarti tahap pengujian dijalankan secara paralel pada kedua sisi V. V-model merupakan kepanjangan dari model waterfall dan didesain berdasarkan hubungan antar tahap pengujian antar fase. Implementasi V-model itu meliputi beberapa. Yang pertama, business requirement analysis. Tim pengembangan perangkat lunak mencari paham tentang kebutuhan pengguna dan keinginan dari pihak-pihak terkait. Sistem analis. Yang kedua, itu sistem analis. Sistem pengembangan dilakukan dengan menganalisis business requirement dan mengubahnya menjadi sistem yang dapat dipahami oleh sistem pengembangan. Selanjutnya, software arsitektur desain. Pada tahap ini, tim pengembangan memilih arsitektur software yang digunakan termasuk list modul, fungsionalitas, setiap modul, interface, dan kepentingan. Yang keempat, modul desain. Tim mengatur desain permodelan sistem menjadi modul kecil dan menciptakan rancangan detail untuk setiap modul. Coding. Selanjutnya itu coding. Tim pengembangan memilih bahasa pemrograman yang sesuai dan kode akan melalui banyak peringkat pengujian untuk memastikan kinerja yang baik. Keenam, unit testing. Tim pengujian membuat dan menjalankan rancangan testing untuk mengidentifikasi kesalahan pada tingkat unit. Selanjutnya, integrating testing. Rancangan testing integrasi yang dibuat dalam tahap arsitektur desain dan testing dilakukan pada tingkat integrasi. Yang selanjutnya, sistem testing. Testing sistem dilakukan pada tingkat tinggi yang disusun oleh tim pengguna bisnis. Acceptance. Yang selanjutnya, acceptance testing. Testing penerimaan dilakukan oleh pihak pengguna yang mencakup masalah yang tidak terkait dengan fungsionalitas seperti kekuatan, beban, dan kecepatan. Nah, yang selanjutnya itu ada kekurangan dari V-model. V-model ini yang pertama itu ada kesederhanaan. V-model memiliki kekurangan karena kekurangan fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan yang sangat umum terjadi. Selanjutnya, rigiditas. Model ini tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan yang sering terjadi dan tidak memiliki kemampuan untuk menanggapi perubahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada ketatnya jadwal. V-model ini mengingatkan tim pengembangan untuk menjaga jadwal yang cukup ketat yang dapat menjadi tantangan bagi semua orang di dalam tim tersebut. Selanjutnya ada kelebihannya, yaitu kedisiplinan tinggi. Jadi V-model menerapkan prinsip kedisiplinan tinggi dan menerima fase-fase dalam model diselesaikan satu persatu. Selanjutnya ada integrasi testing. Dalam V-model, tahapan pengujian di dalam satu siklus dilakukan secara paralel, yang berarti tahap pengujian dijalankan pada kedua sisi dari V. Kualitas V-model. Selanjutnya, V-model memastikan bahwa kualitas adalah prioritas dari awal hingga ke akhir dari proses pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada efisiensi. Model ini membantu mengurangi resiko dan
mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan sebuah perangkat lunak. Selanjutnya, komunikasi. V-model itu memfokuskan pada komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait sehingga semua orang yang memiliki paham tentang tujuan proyek. Selanjutnya ada testing. V-model memfokuskan pada testing yang efektif dan menyediakan rancangan testing yang rinci. Oke, mungkin sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan lain-lain. Saya Lutfi Prasetya Budiandi dari kelas Informatika A1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ismail Sidik. Saya di sini akan menjelaskan tentang verification dan validation yang disingkat VNV. Apa itu verification dan validation? Yaitu adalah proses yang berperan penting dalam mengatur kualitas dan kinerja sistem yang diperoleh dari proses pengembangan perangkat lunak. Nah, apa sih verifikasi dan validation itu? Verifikasi adalah proses pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem atau produk dihasilkan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki. Verifikasi adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem atau produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Verifikasi menggunakan langkah-langkah yang terstruktur dan teratur, seperti analisis kode, pengujian unit, dan pengujian integrasi. Lalu yang kedua adalah validasi. Validasi adalah proses pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem atau produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna dan kebutuhan lainnya. Validasi adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem, keamanan, dan bahwa sistem atau produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna dan kebutuhan lainnya, seperti kebutuhan fungsionalitas, keamanan, dan kinerja. Validasi menggunakan langkah-langkah yang lebih bertingkat, yaitu seperti pengujian sistem, pengujian akhir, dan pengujian penerimaan pelanggan. Nah, VNV memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya yaitu meningkatkan kualitas dan keamanan, yaitu meningkatkan keamanan sistem dan kualitas produk yang dihasilkan, membantu mengurangi risiko, dan meningkatkan reputasi dan kepercayaan pengguna. Lalu yang terakhir yaitu peningkatan reputasi dan efisiensi, yaitu mengurangi risiko yang terjadi kegagalan atau kesalahan sistem, dan meningkatkan efisiensi dan pengembangan sistem atau produk yang membantu meningkatkan kinerja keberhasilan perusahaan. Lalu, kekurangan dari VNV yaitu kompleksitas. VNV memiliki proses yang kompleks dan memerlukan banyak waktu dan biaya. Lalu yang kedua, ketergantungan pada data. VNV memerlukan banyak data yang dapat dipercaya, yaitu memerlukan banyak usaha untuk memastikan data yang diperlukan ada dan benar. Lalu, ketergantungan pada perubahan. VNV memerlukan perubahan yang mungkin berlangsung secara lancar, yang memerlukan banyak usaha untuk memastikan semua perubahan yang terjadi sebagaimana yang dikehendaki. Nah, untuk mengatasi kekurangan VNV, perusahaan dapat menggunakan strategi seperti ini. Contohnya, menggunakan teknologi. Perusahaan dapat menggunakan teknologi yang canggih untuk mempermudah VNV seperti otomasi dan analisis data. Lalu menggunakan standar, yaitu menggunakan standar yang telah terbukti efektif untuk mengurangi kekurangan VNV. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan pengalaman. Perusahaan dapat menggunakan pengalaman yang telah diperoleh dalam VNV sebelumnya untuk mempermudah verification dan validation tersebut. Nah, dengan menggunakan strategi ini, diusahakan dapat terus mengatasi kekurangan VNV atau memastikan bahwa sistem atau produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna dan kebutuhan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Piki Satria Ramadan dengan NPM 41155050230021. Di sini saya akan menjelaskan tantangan P-model untuk masa mendatang antara lain, yaitu ada 5 poin. Yang pertama itu kompatibilitas dengan Agile. P-model adalah model linear, sedangkan Agile adalah model iterasi. Kombinasi kedua model dapat menjadi tantangan bagi tim pengembangan perangkat lunak yang memerlukan untuk menyesuaikan proses pengembangan sesuai dengan kebutuhan proyek. Poin kedua yaitu kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi sangat cepat yang memerlukan model pengembangan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan. P-model yang terdiri dari fase-fase yang ketat dapat menjadi tantangan bagi tim pengembang perangkat lunak untuk mengadaptasi dengan teknologi yang terus berkembang. Kemajuan kebutuhan pengguna itu poin ketiga. Jadi kemajuan kebutuhan pengguna untuk perangkat lunak berkembang sangat cepat, yang memerlukan model pengembangan yang dapat mengadaptasi dengan perubahan. P-model yang terdiri dari fase-fase yang ketat dapat menjadi tantangan bagi tim pengembangan perangkat lunak untuk mengadaptasi dengan kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Kemajuan metode pengembangan, poin keempat. Berbagai metode pengembangan perangkat lunak seperti Scrum terus berkembang, yang memerlukan model pengembangan yang dapat mengadaptasi dengan perubahan. P-model yang terdiri dari fase-fase yang ketat dapat menjadi tantangan bagi tim pengembang perangkat lunak untuk beradaptasi dengan metode pengembang yang terus berkembang. Poin kelima atau poin yang terakhir yaitu kemajuan kebijakan pengembangan perangkat lunak. Kebijakan pengembangan perangkat lunak seperti kewajiban pengembangan yang lebih baik dapat menjadi tantangan bagi tim pengembangan perangkat lunak untuk mengadaptasi dengan perubahan. P-model yang terdiri dari fase-fase yang ketat dapat menjadi tantangan bagi tim pengembangan perangkat lunak untuk mengadaptasi dengan kewajiban pengembangan yang lebih baik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas, tim pengembangan perangkat lunak dapat menggunakan strategi seperti mengadaptasi dengan Agile, mengadaptasi dengan teknologi, mengadaptasi dengan kebutuhan pengguna, mengadaptasi dengan metode pengembangan, dan mengadaptasi dengan kewajiban pengembangan. Mengadaptasi dengan Agile itu seperti tim pengembang perangkat lunak dapat mengadaptasi dengan Agile yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan perangkat lunak yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan. Tim pengembangan perangkat lunak dapat mengadaptasi dengan teknologi yang terus berkembang yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan perangkat lunak yang menggunakan teknologi yang lebih baik. Dengan mengadaptasi strategi-strategi tersebut, tim pengembangan perangkat lunak dapat mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dan mengembangkan perangkat lunak yang sesuai dengan perubahan yang terus berlangsung. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang P-model untuk masa mendatang. Terima kasih.